السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita membicarakan tentang karamah dari kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, mensyarah Aqidah Tahawiyah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, sampai pada ucapan beliau pensyarahnya, yaitu Abdul Aziz Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, bahwasanya yang namanya istiqamah atau yang namanya karamah yang paling tingginya adalah istiqamah. Karamah yang paling tingginya adalah istiqamah. Beliau berkata, wa anna Allah Ta'ala lam yukrim 'abdan bi karamatin a'zam min muwafaqatihi fima yuhibbuhu wa yardah. Kita ulangi sedikit apa yang sudah dibahas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan hambanya dengan satu karamah pun yang lebih tinggi, yang lebih besar daripada kecocokan amalnya terhadap apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada karamah yang lebih tinggi dari taufik. Allah berikan dia taufik sehingga amalannya selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, berwala kepada wali-walinya, memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haula'i hum awliyaullah, mereka lah yang benar-benar waliullah. Alladzina qala fihim, yang Allah katakan tentang mereka, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wa amma, kita bahas selanjutnya,
Wa amma ma yubtala atau ma yabtalillahu bihi 'abdahu min as-sarra'i bi kharqil 'adah aw bi ghairiha aw bi darra' falaysa dzalika li ajli karamatil 'abdi. Adapun apa yang Allah berikan, Allah timpakan pada seorang hamba, apakah sarra ataupun darra, kebaikan atau kejelekan, bi khariqil 'adah, dengan sesuatu yang luar biasa, yang keluar dari kebiasaan, maka itu tidak mesti bermakna karamah, tidak mesti li ajri karamatil 'abdi, tidak mesti bahwa itu karena karamah yang Allah muliakan dengannya seorang hamba. Tidak pula sebaliknya, kalau itu menghinakan seorang hamba. Bal qad sa'ida biha qaumun idza ata'uhu wa syaqiya biha qaumun idza 'asawhu. Bahkan satu kaum akan berbahagia dengan keanehan-keanehan tadi kalau mereka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya satu kaum merasa sengsara dengan keanehan-keanehan tadi kalau mereka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku nabi didatangi oleh pengikutnya, desa kami kekeringan, sumur kami sedikit airnya, doakan agar Allah menurunkan hujan. Maka Musailamah berdoa di hadapan sumur tersebut agar diberikan air. Yang tadi air sedikit sumur itu tiba-tiba surut habis. Keanehan atau bukan keanehan? Keanehan. Orang tadi terkejut. Apa yang tersisa dari kami ikut hilang sekalian karena doamu. Hada hawan. Ini kehinaan yang Allah takdirkan untuk orang ini, Musailamah Al-Kadzdzab. Walaupun memang kejadiannya luar biasa, aneh. Kau bisa saat itu juga seketika tiba-tiba airnya turun, habis kering. Mereka menyatakan sumur kami sedikit airnya, ternyata ketika berdoa malah hilang. Walaupun itu merupakan kharqun lil 'adah, sesuatu yang luar biasa, yang aneh, tetapi toh bukan memuliakan, justru menghinakan. Allah hinakan Musailamah Al-Kadzdzab di hadapan pengikut-pengikutnya. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang mendapatkan keanehan dan dia berbahagia dengannya karena amalannya amalan yang saleh. Maka itu tidak jadi ukuran. Itu tidak jadi ukuran. Sama dengan pemberian-pemberian dunia. Sama dengan pemberian-pemberian dunia. Allah berikan si fulan kekayaan. Allah berikan pada si alan kemiskinan. As'alukum, saya tanya pada kalian, apakah yang diberikan kekayaan berarti dia dicintai oleh Allah? Belum tentu. Apa yang dimiskinkan tadi atau siapa yang dijadikan fakir oleh Allah, apakah dia dibenci oleh Allah? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Itu ujian. Ujian dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah, sebagai ujian. Apakah kalian istiqamah di atas hak atau menyimpang dari al-haq? Apakah dengan kekayaan tetap istiqamah, dengan kemiskinan tetap istiqamah, maka dia lulus. Tetapi kalau diberi kekayaan maghrur, diberi kemiskinan menggerutu, berarti dia tidak lulus dalam ujian. Demikian pula karamah, keanehan-keanehan tadi, itu takdir Allah. Allah takdirkan keanehan terjadi pada si fulan. Allah takdirkan keanehan pada si alan. Yang ini menguntungkan, yang ini merugikan. Apakah itu yang dibikin untung dengan keanehan tadi berarti dicintai oleh Allah? Belum tentu. Apakah yang diberikan keanehan tiba-tiba dia rugi? Apakah itu berarti dihinakan oleh Allah? Tidak juga. Sama dengan dunia tadi.
diuji oleh Allah, kamu dapat keanehan yang menguntungkan. Ashkur am akfur? Apakah kamu syukur atau kufur? Nabi Sulaiman alaihi salam termasuk contoh seorang yang lulus Nabiullah Rasulullah. Maka dia berkata, hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini ujian atau ini fadilah dari Allah untuk ujian, menguji aku, apakah aku syukur atau kufur. Adapun beberapa orang-orang yang mendapatkan keanehan-keanehan, tiba-tiba dia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu, tiba-tiba dia berkata, berarti saya ini adalah orang yang mengetahui yang gaib. Wahai manusia, saluni, tanyalah padaku, aku tahu yang gaib, aku tahu siapa yang akan begini, siapa yang akan sengsara, aku tahu siapa jodohnya si fulan dan si alan, aku tahu kapan dia akan mati, kapan dia akan bahagia, kapan dia akan sengsara. Saluni. Jadi dukun dia. Berarti tidak lulus. Padahal dia dalam keadaan diberi sedikit sekali, jauh di bawahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Hanya bisa berkomunikasi dengan jin dengan cara-cara tertentu. Tiba-tiba na'udzubillah jadi dhal, mengaku seperti Tuhan tahu yang gaib. Maka itu adalah seperti apa yang Allah katakan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, kalau diuji oleh Allah sesuatu atau dengan sesuatu yang akramahu, memuliakan, menjadikan dia di dunia tinggi, berkata rabbi akramani, Rabbku memuliakan aku. Tetapi ketika diuji dengan kemiskinan dan kekurangan rezeki, tiba-tiba dia berkata, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Kalla, bal la tukrimuna al-yatim. Ikhwani fillah azakumullah, ayat ini sesungguhnya memberitahu kita agar jangan dijadikan ukuran kecintaan atau kebencian ketika Allah berikan dunia atau Allah jadikan miskin. Ketika Allah berikan sesuatu keanehan yang memuliakan atau suatu keanehan yang merendahkan atau menjadikan dia rugi. Tiba-tiba uangnya hilang dengan cara yang menakjubkan. Kharqul adah atau bukan kharqul adah? Kharqul adah. Saya taruh di laci ini, saya kunci pula lemarinya, saya kunci kamarnya, saya kunci rumahnya. Dan gak ada tanda-tanda orang masuk. Tiba-tiba hilang. Lenyap begitu saja. Ini kharqun lil adah. Baik, ini ujian. Apakah kemudian dia mengatakan saya harus ke dukun? Berarti salah dia. Kalah dalam ujian. Saya harus tanya orang pinter dalam tanda petik. Tetapi ada yang menyatakan semuanya dari Allah dan akan kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang menakdirkan hilang. Dan insya Allah akan berikan yang lebih baik dari itu. Masya Allah. Baru dikatakan dia orang yang lulus. Sebaliknya, tidak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu yang menguntungkan di rumahnya, di kamarnya, di dalam lantainya. Luar biasa. Apakah mutiara ataupun permata atau apalah, tiba-tiba ya alhamdulillah, syukuri. Apakah kita bilang itu karamah? Belum tentu, tergantung orangnya. Walihada kana an-nasu fi hadhihi al-umur thalathata aqsam. Oleh karena itu manusia dalam masalah ini ada 3 model. Ada qismun tartafi' darajatuhum bi kharqil 'adah. Model yang pertama, seseorang yang menjadi mulia dengan keanehan yang terjadi padanya. Yang kedua,
adalah seorang yang dalam keadaan teradab, tersiksa, atau menuju kepada azab karena keanehan tersebut. Wa qismun, dan yang ketiga, yakunu fi haqqihim bimanzilatil mubahat. Satu jenis lagi adalah yang keanehan bagi dia seperti kemubahan-kemubahan yang lain. Yang mubah dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat kemarin. Siapa yang jadi mulia dengan kharqil adah, siapa yang jadi mulia dengan keanehan-keanehan yang terjadi padanya? Al-mu'min. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Orang yang berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka keanehannya memuliakan dia. Yang kedua adalah seorang yang tidak lulus dalam ujian. Mendapatkan keanehan, kemudian dia mengaku sebagai alimul ghaibi. Bahkan menjadi dukun. Ila akhirih. Yang ketiga, orang yang memiliki keanehan pada dia seperti sejenis mubah. Perkara mubah yang dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Seperti firasat. Dia tahu. Firasat. Maka ini barakallahu fikum adalah perkara yang bisa saja terjadi pada semua orang. Bahkan orang kafir kadang punya firasat. Wa tanawwa'al kashfu wat ta'thir. Dan yang namanya al-kashf dan pengaruh-pengaruhnya itu bermacam-macam. Tergantung bermacam-macamnya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis. Ada kalimatuhu al-kauniyah, ada kalimatuhu ad-diniyah. Adapun kalimat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah adalah ketika Allah menakdirkan dengan kun. Allah katakan dengan kalimatnya kun, jadilah, maka jadilah dia. Hiya allati ista'adha biha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang Nabi berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tamat, allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak bisa melampauinya orang baik ataupun orang jelek. Enggak akan bisa melampaui kalimat Allah. Kalimat Allah sudah keputusan. Apa yang Allah kehendaki, jadilah, maka jadilah. Ini jenis pertama. Sebagaimana Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Jenis kedua, an-naw'u tsani al-kalimatud diniyah, kalimat-kalimat Allah secara syar'i dan dini, yaitu Al-Qur'an. Yang Allah utus Rasulnya dengannya. Wa hiya amruhu wa nahyuhu wa khabaruh. Yang di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada khabar. Ada berita-berita. Wa hadul 'abdi minhum, dan bagian seorang hamba dari Quran al-ilmu biha wal 'amal wal amr bima amara Allah bihi. Bagian manusia terhadap Quran mempelajarinya, mengamalkannya, mempraktikkan perintah-perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya. Kama anna hadzal ibadi umuman wa khususan al-ilm bil kauniyat. Sebagaimana bagian seorang hamba secara umum dan secara khusus adalah juga mengetahui al-kauniyat, kehebatan ciptaan Allah di alam ini, wat ta'thiri fiha, dan pengaruh-pengaruhnya. Perlu juga itu bagian seorang hamba. Hidup di dunia harus tahu, api itu membakar, air itu turun ke bawah, semua harus tahu dia. Untuk apa? Untuk kepentingan dirinya. Sebagaimana dia harus tahu syariat untuk keselamatan dirinya di dunia dari kesesatan dan selamat dari azab, harus mengikuti syariat. Ayat-ayat Allah kauniyah juga harus dipelajari. Untuk apa?
untuk kita tahu mana yang nafi', mana yang dar, mana yang bermanfaat, mana yang bermadarat. Ini pengaruhnya apa, ini pengaruhnya apa. Kena air cuma basah, kena api terbakar. Khonifidina Ai bimujibiha, yani apa konsekuensinya. Fal ula tadbiriyah kauniyah, wasani syar'iyah diniyah. Maka ayat-ayat Allah yang pertama tadi, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, ini pengaturan alam yang Allah kehendaki. Wasaniyah, yang kedua syariat diniyah, pengaturan Allah di dalam agama. Siapa yang menurutinya dia selamat, siapa yang menyelisihinya dia sesat. Fakashful ula al-ilm, untuk menyingkap apa yang terkandung dalam ayat-ayat Allah. Yang pertama tadi ayat-ayat kauniyah. Bagaimana untuk menyingkapnya, menyingkap tabirnya? Al-ilmu, mempelajari. Bil hawaditsil kauniyah, mempelajari kejadian-kejadian yang ada di alam ini, yang orang-orang tidak percaya pada Allah menyatakan hukum alam. Kita katakan itu hukum Allah di alam ini. Hukum Allah di alam ini. Batu jatuh ke bawah, air mengalir ke tempat yang lebih rendah, api membakar ini dan itu semua ayatillah kauniyah. Dipelajari, baru tersingkap tabir-tabir gaib itu tadi. Kalau tidak tahu kan gaib, tapi ketika tahu sudah selesai. Wa kashfat tsaniyah al-ilm bil ma'murat syar'iyyah, menyingkapkan yang kedua, apa saja ayat-ayat Allah yang syar'iyyah, ia belajar al-ilmu juga bil ma'murat syar'iyyah, mempelajari apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qudratul ula at-ta'thir fil kauniyat, imma fi nafsihi kamashyihi 'ala al-ma' wa tayranihi fil hawa wa julusuhu fin nar, wa imma fi ghairihi bi ishahin wa ihlakin wa ighna'in wa ifqar. Dan kekuasaan Allah pada ayat yang pertama. Ayat apa tadi? Kauniyah. Di alam semesta ini. Keteraturan-keteraturan tadi Allah takdirkan. Ayat-ayat dalam bentuk hukum-hukum alam tadi, itu hukum Allah di alam ini yang Allah tentukan. Baik. Dan Allah berkuasa untuk menakdirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaannya. Iya Pak ya. Allah punya kuasa. Bebas bagi Allah untuk menjadikan api jadi dingin, harusnya membakar, tidak membakar. Bebas bagi Allah untuk menjadikan orang yang mestinya nggak bisa terbang, dia terbang. Allah takdirkan seorang yang tidak bisa berdiri di atas air, jadi bisa berdiri di atas air. Biqadarillah, bitakdirillah, biayatillah, dengan ucapan Allah al-kauniyah, kun, jadilah, maka jadilah dia. Qala, maka inilah imma nafsuhu kamisyyati al-ma, bisa jadi keanehan terjadi pada seseorang tersebut pada dirinya, seperti dia bisa berjalan di atas air, wa tayranihi, dan terbang di langit, atau julusuhu finnar, atau duduk di api tidak terbakar, wa imma fi ghairihi, dan lain-lain. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Apakah kalau terjadi hal-hal tersebut, Allah takdirkan hal-hal tersebut, apakah berarti karamah? Si fulan, tokoh magician kafir, berjalan di atas air, apakah berarti dia waliun min awliyaillah? Atau yang lebih terkenal lagi, yang katanya bisa menghilangkan kapal perang, apakah berarti dia adalah seorang wali? Ada yang masuk dalam api, keluar dalam keadaan tidak terbakar. Ila akhirih. Bi'ishahin wa ihla. Kadang-kadang keanehan-keanehan tadi Allah ingin menjadikan lebih baik. Kadang-kadang Allah kehendaki ihla, pembinasaan. Wa ighna'in, kadang-kadang membuat orang jadi kaya.
Wa ifkhar, kadang-kadang menjadi orang jadi miskin dengan sesuatu yang luar biasa, yang tidak biasa, kejadian-kejadian. Wa qudratu tsaniyah, adapun kekuasaan Allah pada ayat-ayat diniyah, syar'iyyah juga ada pengaruh-pengaruhnya. Imma fi nafsihi, imma pengaruh pada dirinya pribadi, karena dia taat pada Allah dan Rasulnya, karena dia berpegang dengan kitabullah, karena berpegang dengan sunnah Rasulullah, maka terpengaruh badannya juga, batinnya juga. Wa imma fi ghairihi, atau bisa pengaruhnya pada orang lain. Bagaimana? Karena dia nyuruh orang lain berbuat baik, nyuruh orang lain untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Fayuta', kemudian ditaati. Fidzalik ta'atan syar'iyyah, dengan ketaatan yang syar'i. Itu ayat-ayat Allah juga asy-syar'iyyah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar, dan Allah akan berikan padanya rizki yang tidak disangka-sangka, atau dari jalan yang la yahtasib, yang tidak diduga-duga. Luar biasa. Tidak diduga-duga itu artinya luar biasa, yang tidak disangka-sangka, kok tiba-tiba. Ini juga barakallahu fikum ta'sir, pengaruh. Hukum-hukum Allah di alam ini ada pengaruh-pengaruhnya. Mungkin kalau kalian tidak tahu sembrani, mungkin kalian akan mengatakan itu karomah. Kamu gini kan benda ini menjauh. Menjauh, gini kan menjauh. Wah, karomah, waliullah. Bukan masalah karomah, bukan masalah waliullah. Ini sembrani yang kutubnya berlawanan, atau yang kutubnya bersamaan, maka dia tolak menolak. Kalau kutubnya berlainan, tarik menarik. Setelah tahu, oh, nggak aneh, nggak apa, biasa saja. Dulu, ketika Sa'd bin Abi Waqqas dan pasukannya sampai ke ujung Sind itu perbatasan Cina. Mereka melihat ada patung berhala besar dalam keadaan tidak nempel di tanah, tidak nempel ke dinding, tidak nempel di dinding yang kanan, tidak nempel kemanapun, di awang-awang. Mereka semua kagum. Ketika mereka muslimin datang melihat berhala ini, nggak mungkin, hancurkan tembok itu. Tembok di sana dihancurkan oleh kaum muslimin. Ternyata berhala tadi miring. Hancurkan yang sana, dihancurkan, ambruk, hancur berkeping-keping patung tadi. Ternyata permainan-permainan yang mereka bikin, dikira bahwa itu adalah khariqun lil adah, luar biasa. Ikhwani fillah azakumullah, padahal itu ayatullahil kauniyah, itu tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini. Allah ciptakan ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu. Ada bahan-bahan yang tidak bisa terkena api dan tidak terbakar. Ada apa enggak ada? Ada. Sehingga ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditantang oleh tokoh musyrik, kita sama-sama masuk dalam api, kamu atau saya yang binasa? Syekhul Islam berkata, boleh, tapi kamu harus mandi bersih, jangan ada zat apapun. Sebagaimana aku juga demikian, kita masuk bersama-sama dan kita berdoa pada Allah, dan kamu doa sama Tuhanmu. Aku akan berdoa pada Allah, aku berani. Dia yang tidak berani. Mengapa? Karena dia sudah mempersiapkan, dilumuri sesuatu di badannya untuk masuk ke dalam api sehingga keluar dalam keadaan tidak terbakar. Ikhwani fillah azakumullah. Fahadha barakallahu fikum mungkin dikira kharqun lil 'adah. Padahal kalau dicari ada sebab akibat yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu. Sehingga kharqun lil 'adah juga adalah perkara-perkara yang kadang ada sebab akibat tetapi belum tersingkap oleh manusia. Mengapa demikian? Mengapa kok bisa begitu? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa idza taqarrara dzalika fa'lam anna 'adam al-khawariq 'ilman wa qudratan la tadurru al-muslim fi dinihi. Kalau sudah tetapkan begini, dengan apa yang sudah kita bahas, maka ketahuilah bahwa tidak adanya keanehan bersama dengan ilmu dan kemampuan itu tidak berpengaruh jelek
la yadurru, tidak membuat madarat bagi seorang muslim pada agamanya. Ini seorang muslim taat, masya Allah, taqi, tapi nggak punya keanehan apapun. La yadurru, nggak ada ruginya dia. Toh dapat pahala dari Allah SWT di akhirat, dapat kemuliaan dia karena berjalan di atas kebenaran. Faman lam yankashif lahu syai'un minal mughayyabat, maka siapa yang tidak tersingkap baginya hal-hal gaib, walam yaskhar lahu syai'un minal kauniyat, dan belum ditundukkan untuknya apa yang ada di alam ini dari makhluk-makhluk, la yanqus dzalika fi martabatihi indallah, tidak mengurangi kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya karamah ada dua model, ada al-kashf dan ada sakhr atau taskhir. Al-kashf disikapkan hal-hal yang orang tidak tahu, dia tahu. Ini kadang-kadang karamah. Yang kedua, taskhir, ditundukkannya benda-benda mati atau makhluk-makhluk. Singa yang ganas tiba-tiba bisa diajak ngomong, nurut oleh seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, Safina. Itu taskhir namanya. Atau sesuatu benda tiba-tiba mendekat atau menjauh karena keinginan atau kemauan orang ini. Itu juga karamah, kadang-kadang bisa jadi sihir. Maka dikatakan kalau seorang yang mukmin saleh taqi, masya Allah, tapi tidak disingkapkan baginya yang gaib-gaib, tidak pula bagi dia ditundukkan benda-benda, bukan berarti dia tidak dimuliakan oleh Allah. La yanqus dzalika min martabatihi, tidak mengurangi martabatnya. Bal qad yakunu adamu dzalika anfa' lahu, bahkan bisa jadi tidak adanya keanehan-keanehan bagi dia itu justru bermanfaat bagi dia, anfa', lebih bermanfaat. Fa innahu in iqtarana bid-din, karena kalau dia tetap bersama agama, berpegang dengan agama, wa illa halaka sahibuhu fid dunya wal akhirah. Karena keanehan-keanehan tadi sangat berbahaya dari sisi lain. Dari satu sisi katanya karamah, tapi dari sisi lain sangat-sangat berbahaya. Apa bahayanya? GR. Ya apa iya? Silahkan. Kalau kalian kemudian dikasih oleh Allah kemuliaan, tiba-tiba engkau mendapatkan keanehan. Sedang sholat, dalam keadaan sutrahnya hilang, pergi. Aduh, mau jalan ke sana jauh. Tiba-tiba badanmu bergerak sendiri mendekat ke sutrah. Bagaimana menurutmu? Apa yang kau rasakan kira-kira? Wah, saya ternyata waliullah. Ternyata GR. Akhirnya engkau akan berubah keadaannya. Yang tadinya ikhlas jadi nggak ikhlas, yang tadinya tawadhu jadi sombong, yang tadinya gagal ujian. Gagal ujian. Artinya ujiannya berat. Tidak ringan seorang diberi keanehan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya dia semakin beriman, semakin takwa, semakin tawadhu', ini malah sebaliknya. Semakin sombong, semakin GR, gede rasa. Wa qala fa innal khariq qad yakunu ma'ad-din. Yang namanya keanehan-keanehan yang terjadi pada seseorang kadang diiringi agama yang baik, kesolehan. Wa qad yakunu ma'adamih. Kadang-kadang tidak diiringi dengan ketakwaan, tidak diiringi dengan agama yang baik, atau bahkan diiringi dengan kerusakan-kerusakan, atau bahkan kekurangan agama. Maka yang demikian berbahaya. Kalau diiringi agama, semakin mendapatkan kemuliaan, semakin tawadhu, semakin tawadhu. Tetapi kalau kurang agama, kurang iman, apalagi memiliki kesesatan dan penyimpangan, maka na'udzubillah akan menjadi fitnah yang menyesatkan, akan menjadi fitnatun mudillah,
Wal khawariq an-nafi'ah tabi'atun lid-din. Maka keanehan-keanehan yang bermanfaat kalau diiringi agama, khadimatan lahu, kalau mendukung agama, kama anna riyasah, sama dengan kepemimpinan dan kekuasaan, bermanfaat atau tidak bermanfaat? Ya bisa jadi manfaat, bisa jadi tidak. Tergantung apa? Tergantung apakah ma'ad-din atau ma'adamid-din. Apakah dengan agama yang baik atau tidak. Kalau dengan agama yang baik dia menjadi penguasa, akan jadi baik kekuasaannya. Tetapi kalau ma'adamid-din, tidak bersama agama, maka niscaya yang terjadi kehancuran. Semakin dia memiliki kekuasaan, semakin hancur dia. Berarti tabi'ah lid-din. Wa kadzalikal malun nafi', demikian pula harta benda. Apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Jangan serentak menjawab bermanfaat dong. Jangan, pikirkan baik-baik. Bermanfaat atau tidak bermanfaat? Ma'ad-din nafi', bi ghairi din dar. Kamu tidak lihat bagaimana mereka-mereka yang kaya raya, bagaimana anak-anaknya? Semuanya hancur. Yang ini mati overdosis, yang ini binasa karena penyakit-penyakit kelamin, yang ini kenapa tuh? Kok bisa penyakit model begitu nggak kena sama yang miskin-miskin? Boro-boro mampu mereka beli benda-benda mahal tadi, obat-obat terlarang yang mahal tadi. Boro-boro dia mampu untuk bisa begini dan begitu. Mereka sudah dalam keadaan narkoba, mereka pergaulannya bebas, mereka memakai mobil mewahnya dengan kebut-kebutan dan mereka binasa. Hancur. Berarti hal yanfa' malum, apakah bermanfaat harta mereka? La, darun alaihim. Darun alaihim, membuat madarat atas mereka. Mengapa? Harta pada si fulan bermanfaat, harta pada si alan merugikan. Yang ini ma'ad-din yanfa', yang ini ma'adamid-din yadur. Berarti sama kekuasaan juga begitu. Ma'ad-din yanfa', ma'adamid yadur. Harta juga begini, sama. Ma'ad-din yanfa', ma'gairid-din atau bi'adamid-din yadur. Wa kadzalikal khariq lil 'adah. Keanehan-keanehan yang Allah takdirkan pada seseorang juga sama. Qala kama kana sultan wal mal, sebagaimana kekuasaan dan harta akan bermanfaat kalau di tangan seorang nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kekuasaan dan harta akan bermanfaat di tangan Abu Bakar wa Umar. Faman ja'alaha hiyal maqsudah, maka siapa yang menjadikan itu sebagai tujuan utamanya, wa ja'ala ad-din tabi'an laha, dan dijadikannya agama sebagai yang ngikut di belakangnya, hanya wasilah untuk mencari kekuasaan dan harta, apa kita katakan orang ini? Hada syabihun biman ya'kulud dunya bid-din, maka serupa dengan orang yang mencari dunia dengan agama. Betapa rendahnya apa yang mereka cari, betapa mahalnya apa yang mereka jadikan modalnya. Betapa rendah yang mereka cari yaitu dunia, dan betapa mulianya yang mereka korbankan yaitu agama. Astagfirullah. Kaman ya'khudh al-'adarah bimil'aqatin min yaqut, kata para ulama. Permisalannya seperti orang yang mengambil kotoran di comberan dengan sendok dari permata, mutiara dan emas dan berlian. Sayang sekali. Betapa rendahnya yang kamu ambil dan betapa mahalnya yang kamu jadikan alat. Kamu jadikan dunia alat untuk mencari. Kamu jadikan agama, kamu jadikan alat sebagai cari dunia. Sayang sekali agama ini. Baik, kembali kepada permasalahan. Ada orang yang beragama, puasa, zikir, ibadah, sholat, terus, Masya Allah, karena ingin dapat keanehan-keanehan. Sama atau tidak sama dengan yang tadi?
Sama. Karena keanehan-keanehan tadi duniawi sifatnya. Kamu diuntungkan duniawiyah. Tetapi yang kamu tuju adalah dunianya dengan jalan agama. Sama dengan orang yang mencari kekuasaan dengan agama. Sama dengan yang mencari dunia dengan agama. Sama dengan mereka tadi yang mengambil kotoran dari comberan dengan sendok dari permata dan mutiara dengan yakut. Sayang sekali. Rendah sekali yang kau ambil dan besar sekali yang kau jadikan alat. Qala rahimahullah, wa laysat haluhu kahali man tadayyana khaufal adab. Akan berbeda keadaannya dengan seseorang yang beragama, beribadah karena takut azab Allah. Au raja al-jannah, atau mengharap surga. Fa inna dzalika ma'mur bihi, karena itu diperintahkan. Mengharap surga diperintahkan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard. Takut dari api neraka juga disuruh. Wattaqun nar. Takutlah kalian pada api neraka. Maka siapa yang beribadah karena takut neraka dan pengen surga, ini benar. Wa huwa ala sabili najah, dan itu berarti di atas jalan keselamatan. Syariatin sahihah, di atas syariat yang benar. Wal ajab anna katsiran mimman yaz'um anna hammahu qad irtafa'a an yakuna khawfan minan nar aw talaban lil jannah wa yaj'al hammuhu bidinihi adna khariq min khawariqid dunya. Maka sungguh sangat anehnya kalau sekian banyak orang mereka mengaku-ngaku ingin mendapatkan kemuliaan dengan beribadah, dengan yatadayyan bid-din. Ternyata bukan karena takut api neraka, bukan karena mencari surga. Hammuhu bidini adna khariq min khariqil ada. Ternyata tujuannya adalah hanya sekedar keanehan yang terjadi di dunia. Yang satu puasa terus-menerus karena ingin lihat jin. Saya ingin lihat putri jin itu seperti apa. Penasaran saya. Puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa ini, puasa Muti, puasa Mati Geni, puasa apa lagi? Yang satu beribadah terus, qiyamul lail, zikir. Pengen apa? Pengen bisa sholat di atas air. Itu dunia. Kalau kamu bisa sholat di atas air, apa yang kamu dapatkan? Keuntungan apa? Akhirat? Bukan. Tapi dunia hanya kebanggaan. Hanya kebanggaan saja. Bangga, lihat saya bisa. Bangga diri, ujub adalah perkara jelek. Perkara yang tidak terpuji. Maka jalanilah jalan salihin, jalanilah jalan salafus saleh, yaitu beriman pada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, menjalani semua itu dengan harapan jannah dan keridhaan Allah, dengan harapan selamat dari api neraka. Titik. Kalau diberi keanehan oleh Allah, alhamdulillah, syukurilah. Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberhasilan, keuntungan, kenikmatan dunia, syukurilah. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau ternyata sebaliknya, sabarilah. Ini dunia. Dikasih keuntungan bukan berarti dicintai. Dikasih kejelekan-kejelekan, musibah, bukan berarti dibenci. Allah kadang menguji dengan kekayaan, kadang dengan kemiskinan, kadang dengan keuntungan, kadang dengan kerugian. Karena kadang-kadang dengan keanehan khariqul adah. Qala, dikatakan selanjutnya, thumma inna ad-din idza sahha ilman wa amalan fala budda an yujib kharqul adah. Lagi pula, siapa yang agamanya bagus, sahih, secara ilmu dan pengamalan bagus, ilmunya benar sesuai dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, pengamalannya pun benar pada dirinya, Masya Allah, mesti dia mendapatkan kharqul adah tanpa dicari. Mesti akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan.
Sesuatu yang luar biasa. Kapan? Idza taja ila dzalika sahibuhu. Kalau memang Allah lihat dia membutuhkan dan memerlukan, Allah berikan. Tanpa diminta, tanpa kamu merencanakan supaya saya bisa begini, tidak perlu. Rencanakanlah pahala dari Allah di akhirat dan jannah. Inginkanlah keselamatan yaumul qiyamah dari azab. Dah itu aja. Adapun kemudian Allah melihat engkau membutuhkan keanehan, Allah akan berikan. Dan itu janji Allah SWT. Apa janji Allah? "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mentok sudah secara hitungan manusia, dari sini tidak bisa, dari sana nggak bisa, dari kiri nggak bisa, kanan nggak bisa. Binasa saya. Ya Rabb, satu-satunya yang kau harapkan hanya engkau. Tiba-tiba terjadi keanehan. Itu karamah. Itulah karamah ma'ad-din. Yanfa. Bersama agama yang lurus bermanfaat. Wa qala ta'ala, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Kalau kalian bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan untukmu pembeda. Itu juga sesungguhnya khariqul lil 'adah. Tetapi masalahnya jarang ada orang yang meniatkan pengen nyari furqan. Pengennya dunia, pengen bisa terbang, pengen bisa berjalan di atas air, pengen bisa apa lagi? Yang begitu-begitu. Tetapi furqan, kamu begitu melihat ini apa ini, langsung tahu. Ini yang benar. Setelah dilihat, benar itu. Ini yang hak. Itu karamah. Itu karamah, barakallahu fikum. Dan banyak mereka ahlul iman yang mendapatkan karamah jenis ini. Tapi tidak pernah dijadikan sebagai sesuatu yang, wah, si fulan dapat karamah. Dianggap biasa saja. Karena dia banyak ilmu. Iya. Karena dia banyak ilmu, mempelajari Quran dan Sunnah. Tetapi ada perkara-perkara yang mungkin dia belum tahu dalil-dalilnya. Tapi dia bisa melihat bahwa huwa alal haq. Kata para sahabat, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau kalian tidak mau berangkat, aku akan berangkat sendirian. Kalau kalian tidak mau melawan atau memerangi para murtadin itu, aku akan berangkat sendirian. Kata para sahabat, maka kami pun yakin bahwa dia di atas kebenaran. Maka kami pun yakin dengan kata-kata itu bahwa dia di atas kebenaran. Ini barakallahu fikum furqan. Furqan. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Ini lebih-lebih lagi. Orang yang selamat terus setiap ada fitnah melanda. Korban si fulan sesat, si fulan menyimpang, si fulan menyimpang. Yang ini selamat. Ada lagi fitnah berikutnya yang lebih dahsyat. Yang ini tumbang, yang ini tumbang. Orang-orang yang alim ikut tumbang. Dia selamat lagi. Apa itu bukan karamah? Karamah. Datang lagi fitnah berikutnya. Lebih dahsyat lagi. Bahkan orang yang lebih alim ikut tumbang. Dia selamat juga. Padahal mau dikatakan ukuran alimnya, kalah dia ilmunya. Tapi toh selamat. Ini juga karamah. Allah katakan, kalau mereka mengamalkan apa yang sudah dinasehatkan, itu baik buat mereka. Dan akan lebih kokoh, lebih mantap padanya. Dan kalau begitu aku akan berikan pada mereka dari sisi kami pahala yang besar. Wala hadainahum, dan kami akan berikan hidayah ke jalan yang lurus. Dikasih oleh Allah tasbit. Tasbit itu kekokohan. Ada fitnah melanda, bagaimanapun dahsyatnya, dia tetap kokoh. Badai, topan, angin beliung, dia tetap kokoh. Tidak tercabut dari akarnya. Ini karamah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka ini orang yang beriman, wali-wali Allah,
La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah berikan janji pula, busyra. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Lahumul busyra fid hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat. Busyra, kabar gembira. Diberikan oleh Allah kabar gembira dengan mimpi-mimpi. Diberikan kabar gembira oleh Allah dengan firasat-firasat. Diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengembirakan. Sehingga orang lain dalam keadaan gelisah, dia tetap tenang. Itu juga karamah. Dan itu pengaruh iman. Siapa yang punya iman, siapa yang punya ketakwaan, Allah jamin, Allah janjikan yaj'al lahum makhraja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan firasatnya orang yang beriman. Hati-hati dengan firasatnya orang yang beriman. Fa innahu yanzur binurillah, karena dia melihat dengan cahaya dari Allah, tidak hanya dengan mata kepalanya, tapi dia lihat dengan mata hatinya. Ini juga karamah. Seorang yang mukmin firasatnya tajam. Hati-hati, jangan main-main dengan orang yang beriman. Jangan kalian main-main dengan mereka yang muttaqin. Mereka punya firasat yang tajam setajam pedang. Kalian mau menipu mereka, akan terbongkar fi awwali wahlah. Akan terbongkar di awal pertama rencanamu sudah ketahuan. Kalau kau akan berbuat jelek kepadanya. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Kata Allah, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi para mutawassimin. Apa makna mutawassimin? Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa al-mutawassimin ay al-mutafarrisin. Demikian pula Mujahid. Atau juga menyatakan al-mutaammilin, an-nadhirin. Apa mutafarrisin? Yang memandang dengan firasat yang tajam. Lughatan secara bahasa, mutawassimin dari kata wasm. Wasm itu tanda. Artinya bagi orang yang melihat tanda-tanda. Orang yang melihat tanda-tanda akan benar jalannya. Orang yang melihat rambu-rambu akan benar jalannya. Tetapi juga bermakna firasat, karena firasat itu melihat tanda-tanda. Bukan berarti dia tahu yang gaib, tidak. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi firasat dia bisa melihat karena dia melihat tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Dari raut wajahnya, dari gaya bicaranya, dari tutur katanya, dari tangannya yang menandakan kegelisahan atau apa saja tanda-tanda itu. Langsung dia paham, ini orang demikian. Ini orang punya niat jelek. Ini orang tidak baik. Firasah. Mutawassim yang melihat wasm, melihat tanda-tanda. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wal 'afwu 'ala al-italah wa ta'akhur. Wassalamu taufiq wal 'afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.